Ikhwanuddin, kita lanjutkan pada season yang kedua. Kalau untuk yang pertama tadi ujiannya namanya apa tadi? Sholat. Ya. Yang kedua sholat malam. Sekarang ujiannya namanya apa? Makan. Ya. Tadi kita makan minum ya. Nah, Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, ya, Syamil dan kamil. Semuanya diatur dengan aturan-aturan yang sempurna supaya bisa mencapai pada tingkat kemaslahatan. Baik apa yang dimakan maupun bagaimana cara makannya diatur di dalam Islam. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, ya, idza akala ahadukum fayaqul biyaminihi, yang artinya jika kalian makan, ya, dengarkan ya, hendaklah makan dengan tangan kanan, ya kan? Walau saya pakai yang demikian juga ketika minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitona yasmuru bisimanihi, karena setan itu akan makan dengan tangan kirinya, atau bisa dan minum juga dengan tangan kirinya. Setelah adanya perkembangan ilmu pengetahuan, ya, dibenarkan, HP-nya diletakkan dulu, yo, HP-nya diletakkan dulu ya. Tubuh kita, ya, mulai dari kepala dan badan itu dibagi dua, ya, yang kanan dan yang kiri. Kepala kanan itu isinya adalah ilmu pengetahuan atau kognitif. Yang kiri isinya adalah psikomotor atau keterampilan, ya. Kepala kanan ini bersambung dengan badan sebagai bagian kiri, dan kepala ini bersambung dengan bagian kanan, ya. Makan minum itu ilmu pengetahuan apa keterampilan? Keterampilan. Dulu ketika bapakmu, ibumu mengajari makan kepadamu kan tidak dijelaskan pengertian makan, macam-macam apa gitu ya. Ya kamu disuapi, ya, makan minum termasuk keterampilan. Keterampilan itu dimasukkan kepala kanan apa kiri? Ini berhubungan dengan bagian badan kanan. Tangan kanan itu berarti ketika makan berhubungan dengan kepala bagian kiri, maka jadi pas. Ya. Kalau orang makan pakai tangan kiri, hubungan dengan kepala bagian kanan, isinya apa tadi? Kognitif atau emosional itu nggak cocok, ya. Sehingga Islam mengajari kita kalau makan minum pakai tangan kanan supaya cocok sinkron dengan kepala bagian kiri, sehingga tidak perlu adanya migrain dan lain sebagainya, ya. Kalau makan pakai tangan kiri, hubungan dengan kepala bagian kanan isinya kognitif, akan terjadi namanya konslet. Tahu nggak konslet? Sekali, dua kali, berkali-kali, akhirnya kepalanya jadi konslet, so migrain, ya. So apa? Vertigo dan lain sebagainya. Yaitu yang makan pakai tangan apa
diperhatikan ya. Makanya ditunda dulu nanti ya sama makan pusat kan dihabiskan ya. Yo, perhatikan soal nomor 10 ya. Nah, dijawab. Siapa yang bisa ngacung? Gampang tuh. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Berdasarkan hadis tadi, masa nggak bisa? Ya, orang ya Allah. Yang menang, pemenang. Terus yang pecundang, oh kita aja nggak bisa. Nih, ya, nih hadiahnya. Udah ya, kita lanjutkan apa kita teruskan? Kita lanjutkan apa kita teruskan? Ya. Kemudian tentang barang atau makanan yang kita makan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah kamu apapun yang ada di bumi, hewan-hewan atau tumbuhan ya, flora atau fauna ya. Tetapi yang halalan thayyibatan, yang akan tauhid ya. Ada hewan-hewanan, ada yang di darat, ada yang di laut ya. Semua binatang laut atau binatang air ya Mas. Jadi Mas Ilonya mau pangan tangan kiri gimana? Baru diterapkan kalau nggak ganti. Makan milonya pakai tangan apa Mas? Mas yang baju merah, makan pakai tangan apa? Oh gitu. Ya, ini sering masih kita sering melakukan kita ulangi. Ya, semua binatang air, apa binatang air contohnya? Ikan apa? Lele, duk-duk. Lele itu duk-duk ya, nila, ya. Itu termasuk hal. Kemudian binatang darat, ya. Binatang darat ada yang haram, ada yang halal. Yang haram itu diantaranya, ya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah bidwa babi. Ya. Kemudian apa? Maita itu binatang yang mati tanpa disembelih. Kemudian yang ketiga adalah darah. Yang keempat adalah apa yang disembelih tidak pakai asmanya Allah. Terus Nabi menambah adalah binatang yang bertaring. Contohnya apa? Contohnya bertaring. Harimau, ya, kucing, ya, anjing, ya. Itu yang diharamkan. Nah, kemudian kamu itu dengan dulu ya. Kamu jangan mengikuti tingkah laku jalannya setan. Nah, setannya mudah. Kamu pernah makan sate kambing? Oh pernah. Sate kambing itu banyak yang makan. Nah, kamu kan dulu mau makan sate kucing? Ya belum. Enak. Itu godaan setan. Coba kamu coba. Nah, itu yang di daerah mana? Tahu nggak ada namanya tomopon? Tahu nggak tomopon? Nah, ayo bab. Tahu nggak tomopon? Tomopon itu di daerah Sulawesi Utara, ya. Pasarnya tuh yang dijual termasuk ya binatang bertaring, gitu, dipanggang, ya. Kita jangan kepencut dengan godaan setan.
Kenapa? Karena setan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Dan biasanya orang itu tergoda dengan suatu kenikmatan. Yang kenikmatan itu biasanya dihias-hiaskan dalam angan-angan. Nah, kalau kita terhiaskan angan kita, maka kita akan tergoda setan. Sehingga cara mengatasinya kita jangan sampai tergoda pada angan-angan setan. Ya, siap soal berikutnya. Ya, diperhatikan. Yo, yang belum dapat hadiah usaha ya. Yo, yang belum dapat hadiah silakan dijawab. Silakan dijawab. Ya mas. Mudah kan? Yo, mbak yang beri belakang. Yo, masa nggak tahu? Ya mas. Siapa yang jawab? Ya. Ya. Iya, pemenangnya adalah orang yang makan makanan yang dan toyib, sedangkan yang kalah makanan yang haram ya dan tidak toyib ya. Ini kalau yang dimakan itu babi berarti orang yang kalah. Paham ya? Paham belum? Ya, next ya, next. Nah, ya siap-siap. Yang lainnya, pertanyaan berikutnya. Tadi sudah saya terangkan. Ya, silakan dijawab. Tadi ada. Ya. Ya. Enggak, jadi ngajak dulu. Ya Mbak siapa nih? Pak Bila atau Mas? Tadi kan saya sebutkan kan? Mbak Keke. Ada 4 atau tadi kan? Lah kamu bisa menjawab kan? Ya. 1, 2. Yang di dalam Al-Quran. Oke. Oke. Itu jadi 1. Terus apa? Darah. Oke. Satu lagi. Ya, bangkai ya. Kalau yang bertaring itu berdasarkan sabda ya. Kita lanjutkan ya. Nih, ayo yang lainnya. Siap? Siap belum? Ketika kita makan itu, kalau makanannya enak dan banyak gratis, baiknya makannya seberapa? Nih, yuk. Komposisi susunan hadiahnya 10.000. Komposisi antara makanan, minuman, dan udara, komposisinya berapa? Susunannya berapa? Ngajong dulu baru jawabnya. Lah ya tinggal bagian komposisinya berapa? Bagian kilo, karena saya perlu bagian kilo. Yo, yang lainnya, Mas. Mas Dewa.
Terus iya hasilnya 10.000 ya. Jadi kalau makanan yang ideal itu makanannya sepertiga perut, minumnya sepertiga perut, dan udara sepertiga perut ya. Lah nek pas mangan enak tur gratis pripun ya. Sampai melampaui batas itu soto 1 mangkok bleng, es 2 bleng ya, tahu tempe ayam bleng, akhirnya kemudian apa? Kabutan gitu. Kemudian apa? Perutnya ya enggak kuat ya. Kayak ini untuk makan dan minum. Terus kita lanjutkan. Sekarang pada faktor yang keempat, namanya berinfak. Ya, Nabi sabdakan ma min yaumin yusbihu an ibadu bi. Tidaklah setiap hari ketika seorang hamba bangun atau ada pada hari itu ila malakani yang hilani, didengarkan. Nanti belum jawab, nggak bisa jawab ya, didengarkan dulu gitu. Kecuali ada 2 malaikat yang turun ke dunia. Ngapain dia mendoakan? Yang satu berdoa. Gimana doanya? Allahumma iktim mufiqan falak. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak. Ini berarti gantinya diparingi nopo ganti. Yang lain berkata Allahumma iktim mumsikan talafat. Ya Allah, berikan kepada orang yang mumsik, yang bimana tidak infak. Yang tidak infak didoakan dengan suatu kebinasan. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah apa lagi? Iya. Yang menang adalah yang berinfak, yang kalah yang tidak infak. Hari ini Anda menang apa kalah? Ya. Hari ini tidak infak belum berarti menjadi orang yang tahu. Kita nggak punya uang apa? Ya, infak tidak harus uang. Ya, bisa apa? Barang, bisa tenaga, bisa doa. Ya. Jadi kalau bisa kita setiap hari harus apa? Infak semampu kita. Ya, sehari 100.000 boleh nggak? Boleh. 1 juta cuma beli orang ya. Terus naik ya, naik ya. Kita perhatikan ya. Soal ke-15, Allah Nabi bersabda ya, yang bunyinya al-yadul ulya wal yadi sufla, yang artinya tangan di atas itu lebih dekat dengan tangan di bawah. Itu artinya hadis tadi. Siap? Pertanyaannya, ya, pertanyaannya sudah lihat ya. Baik. Itu pertanyaannya. Maksudnya apa? Iya. Yang menang tangan yang di atas nih. Ini yang saya yang menang ya. Ini yang saya menang, kamu yang kalah. Ya. Sudah paham ya?
kita lanjut ya. Terus di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 261 Allah berfirman Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Permisalan orang yang di jalan Allah kamari habatin seperti satu gabah satu biji ya yang ambatat sab'a sanabila ya yang kemudian munculkan 7 tangkai 7 bulir ya fi kulli sumbatin mi'atu habas. Setiap tangkai tadi menghasilkan 100 biji. 100 kali 7 berapa? 700. Oh, ya, dan kemudian kalau tambah ikhlasnya, tambah caranya baik, Allah akan melipatkan lipatan yang lebih banyak 3.000, 4.000, 10.000 dan sebagainya. Karena Allah zat yang wasi'un alim, zat yang maha lagi maha mengetahui. Ya. Kemudian pertanyaannya, yo mas, HP-nya ditinggal dulu, perhatikan dulu. Yo ngaco, siapa bisa? Ayo, kalau kan mudah. Nih, salah. 700. Ya, 700. Ya karena enggak perhatikan untuk jodoh. Ya, kita lanjutkan. Ya. Juga di dalam surat Al-Maidah ya Allah firmankan menceritakan tentang 2 anak Adam, siapa dan siapa? 2 yang berkan ya Qabil dan Habil ya ini keduanya berkorban. Yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Ya. Si Qabil itu sangkala seorang petani. Ketika dia diperintah untuk berkorban, yang dikorbankan adalah buah dan sayuran yang busuk. Ya. Sedangkan si Habil sang adik itu seorang peternak. Ketika diperintah korban, yang dikorbankan ternak-ternak yang lemu-lemu yang gemuk. Paham? Belum? Ya. Pertanyaannya nomor pertanyaan 17. Nomor 17 pertanyaannya. Siapa bisa jawab? Infaknya ya, berarti infaknya Qabil tidak diterima. Yo, siapa bisa? Siapa bisa? Basila. Si Qabil diterima sebabnya. Habil dulu menginfakkan ya, terus si Qabil yang Qabil tidak diterima karena iya, nanti kalau kita infak yang baik apa yang buruk? Prakteknya alhamdulillah. Ya. Terus terakhir ya. Berbakti kepada orang tua ya.
saya singkat saja. Ketika Nabi ditanya sahabat, ya dengarkan, wahai Nabi, amal apa yang lebih utama? Terus Nabi menjawab, yang pertama sholat tepat pada waktu. Yang kedua berbakti kepada orang tua. Yang ketiga jihad di jalan Allah. Paham? Pertanyaannya ya, yang pecundangnya lawannya berbakti apa lawannya berbakti? Lawannya berbakti adalah dosa. Siapakah Anda? Apakah Anda pemenang atau pecundang? Silakan dijawab dengan karya nyata, bukan kata-kata. Nah, nanti kalau Anda dengan bapak ibunya berbakti, berarti apa? Pemenang. Nah, kalau dosa berarti apa? Pecundang. Ya sok pemenang, ya sok pecundang. Nah, banyak mana? Ya, banyak pemenang. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya, 19. Kisah sahabat Nabi. Ya, ada sahabat Nabi yang dia itu banyak amal-amalnya, rajin sholat, ya, puasa, bahkan ikut perang. Tetapi dia itu punya istri yang istrinya tidak baik dengan ibunya, ya, sehingga dia sama lagi membela istrinya dan mendurhakai ibunya, sampai ketika mau meninggal dunia akan dibakar oleh Nabi. Pertanyaannya, ya, silakan dijawab nama sahabat Nabi. Ya. Sahabat Nabi yang durhaka kepada ibu. Apa? Pak Keken? Pak Bella? Al-Omah Ahad. Ya. Sementara hadiahnya ditunda dulu. Ya. Terakhir kita sebaliknya ada yang mengatakan sahabat, ada yang kita yang dia sangat-sangat berbakti kepada ibu. Ketika ibunya pengen naik haji, rumahnya di zaman tidak punya kendaraan, terus dia gendong ibunya dari zaman sampai naik haji di Mekah. Ya, tuh gendong mengitari Ka'bah. Siapakah dia? Siapakah dia? Gitu. Uwais al-Qarni. Jadi untuk yang dua orang ya hanya ditunda dulu ya. Ini sebesar dulu. Jadi ya, ini ya. Sekali lagi, hidup ini adalah pertandingan. Kita harus punya mental pertanding, mental pemenang. Ya, mental optimis, jangan mental pesimis. Ya, setan itu adalah musuh kita. Musuh itu harus dipukul, bukan dirangkul. Ya, musuh itu harus dikalahkan, bukan dijadikan teman. Ya,
Kemudian kita kalau bagaimana kita minta tolong kepada Allah, ya, sehingga pentingnya kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, saya minta kita semuanya termasuk saya harus bermulazamah, melazimi suatu kebaikan-kebaikan. Ya, kebaikan yang kita lazimi itu akan menjadi kebiasaan, akan menjadi karakter kepribadian kita. Dan sebaliknya kalau kita tidak melazimi kebaikan, yang kita lakukan suatu keburukan. Saya contohkan dua orang A dan B, ya. Si A itu orang yang biasa berkata baik, ya, berzikir dan sebagainya, bertasbih dan sebagainya. Sedangkan si B itu orang yang biasanya berkata buruk. Nah, maka ketika A dan B itu tersandung batu, kira-kira yang muncul dari mulutnya apa kira-kira? Tadi orang yang lazim dengan perkataan yang baik, ketika kesandung duduk itu kita kira omong yang keluar apa? Innalillahi. Nah, si B itu orang yang biasa berucapannya. Nah, ketika kesandung yang diucapkan apa kira-kira? Ucapan yang kotor. Si A itu ketika bersin, kira-kira yang diucapkan apa kira-kira? Kalau bersin apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Si B nggak biasa mengucap, kemudian ketika bersin apa yang dikatakan? Tahu, tempe, itu minimal, ya. Ini kalau kita bermulazamah melazim kebaikan, insya Allah akan mudah untuk berbuat baik, ya. Dan semoga kita semuanya diberi kekuatan, ya, keistiqomahan, keikhlasan, kesabaran dalam berbuat baik kepada Allah Ta'ala sampai akhir kita husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga ada manfaatnya kita ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.